Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Dimas Ramadan. Saya dari kelas 102 SMA Darut Tauhid Prodisku Putra. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing gitu ya, atau berbagi mengenai soal-soal ya tentang bilangan berpangkat dan juga barisan aritmatika. Nah, kira-kira seperti apa ya? Yuk kita lihat bersama. Oke. Nah, di sini sudah ada tertera 3 soal ya. Yang pertama itu ada soal bilangan berpangkat gitu ya. Yang kedua ada bilangan berpangkat rasional. Dan ketiga ada soal cerita dari barisan aritmatika. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu ya untuk penyelesaiannya. Nomor 1 itu kan di soal itu tertulis 5A pangkat 3 dikali B pangkat min 2 dikali 4 gitu ya. Lalu per 5A pangkat min 4 dikali B pangkat min 5 pangkat 2 gitu ya. Nah, kita menjawabnya itu pertama-tama dengan cara mengingat gitu ya. Mengingat sifat bilangan berpangkat yang salah satunya bila terdapat bilangan pangkat yang di dalam kurung lalu di luarnya ada pangkatnya lagi, maka kita kali dulu pangkat yang di dalam dengan di luar. Seperti ini bisa dilihat. Berarti di sini 5A pangkat 3 dikali B pangkat min 2 pangkat 4 ya. 4-nya ini yang di luar kurung itu dikali 5 dulu menjadi 5 pangkat 4. Lalu 4-nya dikali A pangkat 3 menjadi A pangkat 12 dan 4-nya dikali B pangkat min 2 sama dengan B pangkat min 8 per. Begitu pula yang bawah teman-teman. Yang bawah itu juga min 2 dikali 5 menjadi 5 pangkat min 2. Lalu min 2 dikali A pangkat min 4 jadi A pangkat 8 dan juga min 2 kali B pangkat min 5 gitu teman. Jadi B pangkat 10. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu teman-teman tinggal hanya menghitung gitu ya. Karena sudah bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda gitu ya. Dan di sini bisa dilihat hasilnya. Ya. Di sini menjadi 5 pangkat 4 dikali A pangkat 12 dikali B pangkat min 8 per 5 pangkat min 2 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat 10 ke teman-teman. Nah, kita mengingat lagi nih sifat bilangan berpangkat bahwasannya setiap bilangan pokok ya yang bilangan sudah sama lalu dibagi dengan bilangan pokok yang lain ya yang sudah sama, maka pangkatnya itu dikurang teman-teman ya. Dan di sini kita sudah menemukan hasilnya ya. 5 pangkat 4 dikurang min 2. Nah, menjadi 5 pangkat 6 ini teman-teman. Ya, kenapa 5 pangkat 6? Karena di sini itu seperti apa ya? Semacam jebakan lah kalau tidak teliti ya. Karena 5 pangkat 4-nya itu kan dikurang ya. Di duanya itu ada minus lagi. Jadi 4 minus minus 2 ya. Negatif ketemu negatif menghasilkan positif. Nah, maka menjadi ditambah 5 pangkat 6. Lalu A pangkat 12 dikurang A pangkat 8 ya. 12 kurang 8 4. Di sini A pangkat 4 teman-teman. Sudah. Dan yang terakhir B pangkat min 8 dikurang min 10 ya. Jadi min 8 dikurang min 10. Berapa teman-teman? B min 18. Oke. Dan ini merupakan hasil teman-teman ya. Sudah ketemu di sini. Berarti hasilnya 5 pangkat 6 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat min 18. Gitu teman-teman. Nomor 1. Dapat dipahami ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 itu soal rasional bilangan berpangkat ya. 5 per 3 akar 2 kurang akar 3. Itu bagaimana caranya? Pertama, kita tulis sama dengan dulu, lalu tulis kembali soalnya ya. Dan dikali dengan akar 2 tambah akar 3 per akar 2 tambah akar 3 ya. Kok bisa beda gitu ya? Sedangkan di soal dikurang, kenapa bisa ditambah? Ya karena ini memang sudah peraturan ya teman-teman ya. Dan apabila di soal kebalikannya gitu ya. Di soalnya misalnya akar 2 tambah akar 3, berarti di sini juga dikurang teman-teman. Jadi hanya kebalik saja gitu. Dibalik saja ya. Oke, setelah itu kita kali silang ya. Kali silang 5 dikali akar 2 tambah akar 3 menjadi 5 akar 2 tambah akar 3 per 3 kali akar 2 min akar 3 dikali akar 2 tambah akar 3. 3-nya tetap teman-teman ya. 3-nya tetap. Lalu akar 2 kali akar 2 berapa? Ya, akar 4. Akar 4 berapa teman-teman? 2, betul. Jadi 3 dikali 2. Lalu akar 3 kali min akar 3 dikali dengan akar 3 teman-teman. Berapa? Ya, min akar 9. Akar dari min akar 9 yaitu min 3 seperti itu teman. Sudah.
hasilnya menjadi 5 akar 2 ditambah 3 akar 3 maaf, per 3 kali 2 6 kurang 3 teman-teman, dan ini hasilnya ya paling bawah. Bagaimana dapat dipahami teman-teman? Kalau ada yang belum paham bisa ditanya di kolom komentar nanti ya, gak apa-apa. Oke, selanjutnya, dan ini nomor terakhir teman-teman ya. Nomor terakhir itu merupakan soal cerita dari barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika itu merupakan barisan yang terdiri dari penjumlahan teman-teman ya. Beda dengan barisan geometri. Ke geometri itu perkalian dan pembagian. Kalau aritmatika ini penjumlahan ya, berupa pengurangan dan pertambahan. Nah, jadi kan di soal itu sudah diketahui ya, bahwasannya di suatu daerah A itu memiliki 5 anggota angka beban gitu ya. Nah, kita sudah mengetahui nih, di soal ditulis umpatnya itu 22 tahun atau orang keempatnya itu usia 22 tahun dan orang kedua usianya 18 tahun. Nah, ditanya berapa? Kalau orang pertama sampai kelima, betul teman-teman, bentar kan ya. Setelah ditanya, jawabnya begini teman-teman. U4 sama dengan A tambah B kali N-1 sama dengan 22. Ya kan? U4 ini kan berarti sama dengan UN ya, atau skor berapa. Nah, karena ditanya dengan keempat, berarti kita tinggal masukkan saja teman-teman. A tambah B dikali 4 kurang 1 sama dengan 22. A tambah 3B sama dengan 22. Ini 3B itu karena 4 kurang 1 lalu ditambah B ya, jadi 3B. Jadilah persamaan pertama. Kalau persamaan kedua bagaimana teman-teman? Seperti ini. U2 sama dengan A tambah B dikali N min 1 sama dengan 18, karena sudah diketahui ya. U2 18 sama dengan A tambah B lalu U2 ya kan, U nya 2, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1 ya, teman-teman. Berarti kita bisa menemukan persamaannya menjadi A tambah B sama dengan 18 untuk persamaan 2. Nah, selanjutnya kita harus mengeliminasi ya persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, A tambah 3B sama dengan 22, A tambah B sama dengan 18. Kalau eliminasi otomatis kita kurang ya teman-teman. 3B kurang B, ya betul 2B. Lalu 22 kurang 18, 4, betul teman-teman. Lalu berarti B sama dengan 4 dibagi 2 teman-teman. Hasilnya 4, hasilnya 2 maaf. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, berarti di sini kita mengetahui bahwa beda atau selisih setiap umur dari anggotanya itu merupakan 2 tahun gitu teman-teman. Lalu kita substitusi B-nya ini atau 2-nya ke persamaan pertama karena lebih mudah. Berarti A tambah 3B sama dengan 22 ya, dan persamaannya. Selanjutnya kita masukkan 2-nya. A tambah 3 kali 2 sama dengan 22 ya. Berarti 3 kali 2 6, A tambah 6 sama dengan 22. Berarti A sama dengan 22 kurang 6. Awal sama dengan 16 ya. Berarti kita mengetahui bahwa awal itu atau umur pertama dari anggota itu ya, anggotanya merupakan 16 tahun. Nah, terus kita gimana nih, sudah ketemu awal 16 bedanya 2. Nah, selanjutnya kita cari umur anggota pertama sampai kelima. Nah, pertama seperti ini teman-teman. A tambah B dikali N-1 ya kan. Kita sudah mengetahui nih awalnya 16 tambah 2 ya. Terus N-nya U1, jadi 1 kurang 1 0. Oke, 16 tambah 2 kali 0. Nah, dari sini kita kerjakan terlebih dahulu 0 kali 2 dulu ya. Jadi 0, lalu 16 tambah 0 sama dengan 16 gitu teman-teman. Lalu U2 berapa? U2 A tambah B dikali N-1 ya. Berarti 16 tambah 2 dikali 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 kan 1 teman-teman. Kali 2 2. Berarti 16 tambah 2 18. Oke, berarti umur anggota kedua 18 tahun. Nah, ketiga berapa? Ketiga berarti saya langsung saja teman-teman ya. 16 tambah 2 dikali 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 kan 2 ya. Berarti 2 kali 2 4. Berarti U4 nya ya 16 tambah 4 sama dengan 20. Oke, sekarang umur anggota keempat berapa kira-kira? Nah, sama seperti tadi. 4 kurang 1 3. Nah, lalu 3 dikali 2 6. 16 tambah 6 sama dengan 22. Dan terakhir kelima teman-teman. A tambah B dikali N-1. 16 tambah 2 dikali 5 kurang 1 ya. 5 kurang 1 4 ya. Berarti 4 kali 2 8. Berarti 16 tambah 8 sama dengan 24. Oke, berarti kita dapat menyimpulkan ya bahwa kalau umur 5 anggota tersebut ya, bila diurutkan dari yang terkecil ke terbesar menjadi 16 tahun untuk anggota pertama, anggota kedua 18 tahun, anggota ketiga 20 tahun, anggota keempat 22, dan anggota kelima 24 tahun. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, cukup
Sekian soal yang bisa saya sampaikan ya. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ya, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi pada kali ini ya. Cukup sekian dari saya, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya, kehadiran Anda sangat berarti. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.